Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik sakit asam lambung atau sakit lainnya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan ya, sesuai dengan topik kita kali ini adalah sakit asam lambung atau sakit lainnya. Perlu diketahui bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis ya yang disebabkan oleh multifaktor ya, dengan sensasi yang sangat beragam sehingga kadang membingungkan bagi kita ya, sampai kadang itu di dalam hati kita itu sering bertanya ya, apakah ini sakit asam lambung murni ya atau terkena penyakit lainnya. Itu yang ada di benak saya waktu itu seperti itu ya, karena dengan sensasi yang luar biasa ya, bahkan kadang di seputar perut sudah terasa enakan ya, makan juga sudah enak ya, sudah tidak mantang lagi, tetapi kenapa sensasinya itu luar biasa ya, bahkan sensasinya itu tidak hanya di seputar perut ya, tetapi hampir di seluruh tubuh ya, mulai dari kepala yang selalu berat, kadang keliengan ya, kadang seperti vertigo ya, kadang ini apa ya, muter-muter lah itu seperti itu. Pokoknya luar biasa sekali ya, belum badan yang pegel-pegel ya, yang sakit, leher kaku, tensi juga kadang kecenderungannya naik ya. Nah, kemudian nafas pendek ya, kemudian dada selalu berdebar-debar, nyeri dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang membuat kita tanda tanya, sebenarnya kita itu apakah sakitnya itu asam lambung atau lainnya ya, karena dengan berbagai sensasi yang multi itu seperti itu ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman ya, supaya kita menjadi paham ya. Maka dari itu tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan akan lebih sempurna lagi ketika teman-teman juga menonton video-video saya yang lalu ya, karena ini ada hubungannya. Jadi semua apa yang pernah saya alami itu sudah saya share kepada teman-teman ya, mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk bisa lebih memahami dan akhirnya bisa mencari solusi ya, dan akhirnya menjadi membantu meringankan penderitaan ya, akhirnya menjadi cepat sembuh teman-teman. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi begini teman-teman ya, jadi di dalam benak kita yang menderita asam lambung, anxiety psikosomatis itu, entah saya, entah itu mungkin teman-teman yang lain ya, itu sering di dalam hati itu bertanya ya, sebenarnya sakit asam lambung atau sakit lainnya ya, atau dua-duanya. Nah, itu yang sering kita tanyakan itu seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin membahas ini ya sampai tuntas ya, mudah-mudahan menjadi menambah pemahaman kita ya. Jadi begini teman-teman ya, sakit asam lambung atau gangguan lambung lah ya, gangguan lambung ini menurut saya ini saya bedakan menjadi dua secara garis besarnya ya, yaitu yang pertama
sakit asam lambung biasa ya. Yang kedua sakit asam lambung psikosomatis ya. Dan yang ketiga nantilah ini sakit lainnya yang menjadi penuh tanda tanya yaitu. Nah, oke ya. Untuk yang pertama yaitu tentang sakit asam lambung biasa ya. Nah, sakit asam lambung biasa ini ya biasanya memang pusatnya ya ini di seputar perut lah itu. Jadi sensasi-sensasinya, gejala-gejalanya itu kita rasakan di seputar perut ya. Nah, ini bisa juga disebabkan karena memang organ di seputar lambung itu mungkin ada sedikit masalah ya, bisa jadi mungkin karena lambungnya luka, bisa juga karena mungkin radang atau iritasi ya. Nah, itu seperti itu. Tetapi bisa juga disebabkan dari pengaruh misalkan makanan ya, misalkan makanan yang mungkin tidak cocok ya, kontradiksi dengan lambung sehingga akhirnya menjadikan lambung merasa tidak nyaman ya. Atau mungkin bisa juga diakibatkan karena dari gaya hidup atau pola hidup kita yang mungkin kurang terkontrol ya, tentang pola kegiatan yang terlalu melelahkan ya, dengan keseimbangan istirahatnya juga kurang. Nah, akhirnya juga kadang bisa memicu asam lambung. Nah, itu yang sebagai penyebab yang menurut saya itu saya kategorikan sebagai asam lambung yang biasa itu. Tetapi kalau misalkan dari segi itu ya, dari segi mungkin makanan juga sudah teratur ya, kemudian pola hidup juga sudah teratur, kemudian lambung juga kondisinya, organnya baik-baik saja, tetapi kita masih merasa tidak nyaman di dalam lambung. Nah, ini bisa jadi jenis yang kedua, yaitu mungkin bisa juga asam lambung psikosomatis ya, karena asam lambung psikosomatis ini lebih disebabkan karena faktor pikiran ya. Jadi faktor kejiwaan lah ya, pikiran, emosi, perasaan. Nah, ini yang memicunya dari situ. Nah, itu yang akhirnya pikiran menjadi negatif, akhirnya lambung merespon juga dengan negatif, akhirnya menjadi timbul rasa tidak nyaman di dalam lambung. Nah, itu yang secara garis besar itu adalah asam lambung psikosomatis ya. Tetapi akan lebih rinci lagi ya, saya jelaskan satu persatu dari atas ya, menurut pemahaman saya ya ini. Nah, yang pertama yaitu tentang asam lambung biasa ya. Nah, asam lambung biasa ini ada yang asam lambung itu disebabkan memang karena organnya ya, organnya yang mungkin bermasalah ya. Contohnya ya tadi mungkin radang, mungkin iritasi ya, bisa jadi luka ya, atau lainnya. Pokoknya ada kelainan di dalam organ. Nah, ini yang sering disebut dengan dispepsia organik, teman-teman ya. Itu gejalanya sama, pokoknya lambung rasanya tidak nyaman ya, seperti kembung ya, perih, sembelit ya, begah, seperti itu ya. Atau ini juga ketika dulu orang itu sering menyebutnya emah lah ya, terkena emah ketika perut merasa tidak nyaman, itu kadang bilangnya emah. Nah, itu sebenarnya asam lambung ya. Nah, asam lambung mungkin yang jenisnya ini dispepsia organik, jadi ada kelainan di lambung. Biasanya yang sering itu lambung teriritasi ya karena faktor makanan yang kurang tepat ya, tapi dalam waktu yang lama ya. Contohnya seperti saya dulu itu lambung teriritasi karena saya berlebihan di dalam mengkonsumsi kopi hitam ya, kemudian dalam waktu yang lama ya, kemudian kondisi perut masih kosong. Contohnya misalkan pagi-pagi ya, sebelum makan, belum sarapan, itu langsung minum kopi. Contohnya seperti itu, sehingga lambung menjadi iritasi ya, kata dokter itu seperti itu. Nah, itu yang karena lambung terjadi iritasi atau radang atau mungkin luka, ini yang kegolong dispepsia organik ya itu. Nah, ketika terjadi seperti itu, nah ini juga solusinya ya. Nah, ini solusinya ini memang juga harus diperbaiki, mungkin lukanya, mungkin iritasinya, mungkin radangnya, itu seperti itu, teman-teman ya. Nah,
waktu itu saya juga mengalami seperti itu yang saya terapkan. Saya menggunakan dengan apa ya, ya istilahnya herbal alami lah, herbal alami dari makanan-makanan yang biasa untuk harian ya, tetapi saya pilih yang ada manfaatnya untuk penyembuhan itu. Nah, waktu itu saya selalu rajin minum air kunyit ya, karena air kunyit itu mengandung kurkumin ya, yang bisa menutup luka ya, sehingga setelah minum itu ya perut rasanya menjadi jauh lebih damai. Itu saya lakukan ya dalam waktu yang cukup. Nah, akhirnya juga menjadi membaik. Tetapi juga tidak hanya cukup itu ya. Selain itu saya juga pernah rutin ya tiap pagi sebelum makan pagi ya. Jadi untuk awalan, nah untuk pertama, nah itu saya selalu makan bubur pati irut teman-teman, atau pati angkrik istilahnya ya, atau pati Garut ya, itu sama saja ya. Nah itu tiap pagi ya saya makannya bubur itu dulu. Nah itu juga bentuknya kan pekat ya, seperti lem lah, seperti lem. Nah itu juga bisa menutup luka ya, bisa mendamaikan lambung lah. Yang saya rasakan itu seperti itu. Nah sehingga yang tadinya lambung kadang terasa panas ya, panas mungkin ya karena itu, karena sudah radang ya, sudah terkena iritasi, kemudian terkena makanan-makanan yang mungkin panas, yang mungkin asam. Nah itu kemudian akan menjadi rasanya perih, panas seperti itu. Nah itu, tetapi setelah saya rutin mengkonsumsi itu ya, jadi bubur pati irut itu, nah itu menjadi rasanya ini adem ya, perut rasanya adem, akhirnya kan rasanya nyaman, rasanya damai. Dan setelah itu kemudian kita lakukan makan yang lain, itu pun menjadi lebih nyaman. Nah itu juga pernah saya coba ya dalam waktu yang cukup juga ya, agak lama. Nah setelah itu kemudian menjadi berangsur-angsur semakin membaik gitu teman-teman ya. Nah itu contoh misalkan saya berusaha dengan mengatasinya ya dengan herbal alami, yang itu kan merupakan ya makanan biasa ya, yang bisa kita buat sendiri ya, yang kadang di dapur juga ada. Nah itu lebih simpel ya, lebih simpel, dan bisa kita lakukan dengan rutin seperti itu. Itu alhamdulillah yang sifatnya dispepsia organik ya, atau lambung yang disebabkan karena ada kelainan organ, itu menjadi membaik ya itu. Nah kemudian jenis asam lambung biasa ini yang kedua, selain dispepsia organik itu ada juga yang dispepsia fungsional ya. Dispepsia fungsional itu yang berkelainan ya, atau yang bermasalah itu fungsinya ya. Jadi kalau ditinjau secara organnya itu baik-baik saja. Contohnya ketika kita sudah di endoskopi mungkin ya, atau di USG istilahnya, itu istilahnya pokoknya dilihat lah secara medis ya, itu di dalam lambung itu aman-aman saja, maksudnya kondisinya baik-baik saja, tetapi rasanya itu ya sakit ya. Contohnya lambung sering kembung ya, kemudian perihnya juga ada, kemudian kadang mengganjal di ulu hati dan lain sebagainya. Nah itu berarti termasuk jenis yang dispepsia fungsional ya, jadi fungsinya yang akhirnya terganggu ya, itu seperti itu. Nah ini memang bermacam-macam seperti itu teman-teman ya. Atau istilahnya juga kadang ada juga yang ini seperti flu perut ya, jadi perut itu rasanya kok mudah penuh ya, mudah kembung, padahal kita belum makan ya, tetapi perutnya rasanya udah penuh ya. Atau mungkin makan sedikit ya, apalagi makan banyak, nah kemudian terasa betul-betul menjadi begah, tidak nyaman ya. Nah itu juga masih bagian dari dispepsia fungsional teman-teman ya, atau sering kita sebut ini ya flu perut lah istilahnya seperti itu. Nah kemudian itu jenis yang menurut saya itu masih asam lambung biasa ya, karena memang sensasinya lebih dominan di seputar perut ya. Nah kemudian yang kedua yaitu
asam lambung psikosomatis ya. Jadi psikosomatis ini disebabkan atau dipengaruhi oleh pikiran ya, beban pikiran ya, beban pikiran, beban emosi, perasaan yang tegang lah istilahnya ya, atau stres. Nah akhirnya respon lambung itu juga, lambung seringnya menjadi naik ya. Nah karena lambung menjadi naik akhirnya kan rasanya menjadi tidak nyaman itu. Nah contohnya ketika itu sering naik maka terjadi GERD ya. GERD itu kenaikan asam lambung yang dari lambung naik ke atas ke kerongkongan ya. Jadi terjadi reflux ya, arus balik. Nah ketika sudah seperti itu, nah ini sensasi bertambah lagi ya, karena asam lambung yang aslinya tempatnya itu di lambung ya, karena sifatnya yang asam, yang tajam, yang panas ya. Nah itu ketika keluar dari lambung maka organ kita itu otomatis akan bermasalah ya, karena bukan tempatnya untuk menyimpan asam lambung, tetapi dikasih asam lambung. Nah akhirnya mungkin pengaruh keasamannya, ketajamannya ya, itu menjadikan bermasalah. Nah contohnya kita menjadi terkena GERD ya, dengan sensasi contohnya dada terasa panas, kemudian sering berdebar-debar ya, nyeri dan lain sebagainya. Nah itu bahkan tidak hanya itu saja, jadi sesuai pengalaman yang saya alami setelah kita terkena GERD ya, ini tidak hanya di seputar dada, tetapi nyeri-nyeri itu sampai ke tangan ya, sampai ke tangan, bahkan kaki itu juga sampai telapak kakinya bengkak, kemudian gemeteran, termasuk jalan saja sempoyongan ya, seperti goyang, ada gempa dan lain sebagainya itu. Pokoknya ini luar biasa setelah terkena GERD ya. Nah, ini yang mungkin disebabkan dari sebenarnya tadi ya, asam lambung yang psikosomatik ya, karena setelah kita menderita asam lambung biasa dalam waktu yang lama tapi kok juga belum sembuh-sembuh, nah akhirnya pikiran mulai goncang ya, mulai berpikirnya negatif, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan mau Nah itu yang menyelimuti seperti itu. Nah padahal dengan pikiran yang negatif seperti itu, ini selalu memicu asam lambung naik ya. Nah maka dari itu terjadi GERD, dan GERD-nya menimbulkan beberapa kecemasan ya, menjadi tidak percaya diri, menjadi serba cemas, serba was-was, khawatir ya, takut ya, bahkan yang paling memuncak itu adalah takut ya, takut menghadapi kematian. Itu rasanya seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi sakit asam lambung memang harus dipahami itu karena banyak faktor seperti itu ya. Jadi kalau kita mungkin hanya terkena asam lambung biasa ya, entah itu yang bersifat dispepsia organik maupun dispepsia fungsional, mungkin agak mudah menanganinya ya. Tetapi ketika kita sudah sampai ke anxiety dan psikosomatik itu juga kena, nah ini yang menjadi berputar terus seperti tidak ada habisnya ya. Kadang kita merasa sudah pede ya, karena perut sudah normal ya, makan apa saja sudah bisa, tapi tiba-tiba cemas datang ya. Kemudian biasa pikiran juga mulai kacau ya. Nah akhirnya timbul lagi ya rasa tidak nyaman di perut, akhirnya timbul beberapa sensasi keliengan dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadikan semakin ruwet teman-teman. Nah oleh karena itu kita harus memang memahami ya, harus memahami bagaimana caranya supaya hal ini bisa terlepas dari penderitaan itu. Nah khusus untuk yang hal asam lambung psikosomatik karena disebabkan oleh beban-beban pikiran ya, beban emosi, beban perasaan, ini memang harus kita netralisir ya. Makanya perbaikan itu selain kita misalkan mengkonsumsi herbal ya, mungkin obat, nah ini juga pikiran harus kita perbaiki ya, karena ketika kita terkena psikosomatik itu biasanya mindset pikiran kita itu lebih dominan negatif ya. Nah itu harus kita rubah menjadi positif ya. Termasuk mental kita ya, mental kita juga harus menjadi mental yang kuat ya. Karena pada saat terhantam oleh psikosomatik biasanya mental kita down ya. Kita down, akhirnya kita menjadi serba ketakutan. Nah yang namanya
pikiran, emosi, perasaan. Nah ini eh, obatnya ya memang siraman ya, siraman rohani ya, siraman rohani, kemudian motivasi-motivasi ya untuk membangkitkan kita yang mentalnya down menjadi bangkit lagi ya. Kita yang tadinya berpikirnya negatif bisa berpikir secara rasional ya, berpikir secara wajar, dan akhirnya mindset pikiran kita menjadi positif. Nah, setelah itu nanti akan ya sedikit terkendali lah seperti itu. Nah, itu prosesnya juga panjang teman-teman. Jadi untuk merubah pikiran ya supaya tidak terjadi psikosomatik itu memang juga butuh waktu, butuh latihan ya. Tetapi yang jelas kita harus perbaiki pertama dari, karena ini sifatnya kan kejiwaan ya. Pertama dari pikiran kita. Nah, itu kita harus bisa mengendalikan pikiran ya. Karena pada saat psikosomatik itu memuncak ya, pikiran yang mengendalikan kita itu. Nah, itu kebalik ya. Nah, ini kita harus bisa mengendalikan pikiran kita dan usahakan pikiran jauh menjadi lebih positif. Nah, bagaimana cara mengubah pikiran positif itu sudah ada di video-video saya yang lalu ya, tip-tipnya bagaimana untuk merubah mindset menjadi positif, yaitu silahkan ditonton saja ya. Nah, kemudian setelah kita bisa memperbaiki pikiran ya supaya mindsetnya menjadi jauh lebih positif ya, termasuk mengurangi beban-beban pikiran yang selama ini belum dirilis ya, itu harus terpecahkan juga ya, itu juga sudah saya jelaskan di video-video yang lalu. Nah, juga kita harus istilahnya punya manajemen emosi ya, jadi emosi juga harus terkendali ya, atau perasaan ya, itu juga harus terkendali. Nah, minimal bisa ya normal lah, segala sesuatunya itu jangan berlebihan ya, karena dengan emosi yang tinggi ya itu juga sama akan memicu asam lambung ya itu. Nah, maka dari itu harus terkontrol juga teman-teman ya. Maka untuk melatih perasaan ya, emosi, ini solusinya memang kita harus belajar bersabar ya, belajar bersabar, kemudian menerima kondisi apa adanya ya, termasuk pasrah lah ya, dengan ikhlas gitu, kepada Yang Maha Kuasa. Nah, sehingga akhirnya pikiran jauh menjadi lebih tenang ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk lebih menenangkan pikiran, nah itu kita lakukan lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta ya. Mungkin ya sesuai dengan keyakinan kita ya. Intinya ya kita harus meningkatkan ibadah ya untuk membangun konektivitas antara kita dengan Pencipta, sehingga kita itu menjadi merasa semakin kuat ya, karena kita selalu bersama ya bersama Tuhan Sang Pencipta ya, yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita, memberikan sesuatu yang terbaik buat kita ya. Nah, ini harus kita lakukan ya. Contohnya meningkatkan ibadah rajin, mungkin selalu berzikir ya, bersolawat dan lain sebagainya, itu silahkan. Itu nanti dengan rajin seperti itu, tahu-tahu ya menjadi jiwa kita sudah seperti normal kembali ya, sudah tidak terlalu cemas, sudah tidak terlalu takut, sudah tidak was-was dan lain sebagainya. Nah, dengan seperti itu nanti kondisinya akan menjadi membaik teman-teman ya. Akhirnya ketika pikiran juga sudah tidak tegang, nah otomatis asam lambung kan akan normal kembali. Nah, ketika asam lambung normal kembali ya sudah ya, sensasi-sensasi juga akan berkurang ya. Ketika sensasi juga berkurang, nah akhirnya kita menjadi sembuh teman-teman. Oke ya, itu yang jenis asam lambung psikosomatis. Nah, kemudian yang terakhir, kita sering bertanya ya, sebenarnya sakit apa ya, atau sakit lainnya itu apa gitu ya. Karena apa? Karena secara umum ketika kita terkena asam lambung ya, di pikiran kita kan gangguan di perut ya. Tetapi perut itu sudah membaik,
kepala masih pusing, masih keliengan ya, kemudian badan masih pegel-pegel. Nah, ini sebenarnya sakit apa? Kadang kan seperti itu. Nah, itu saya alami juga teman-teman. Nah, itu terjadi ya, rasa yang bermacam-macam, sampai kadang di dada juga terasa sakit ya, nafas sesak dan lain sebagainya. Itu karena pengaruh sensasi ya, hanya pengaruh sensasi. Sebenarnya sensasi asam lambung ya, karena memang setelah terjadi GERD kan sensasinya bermacam-macam, 1001 rasa sensasi ya. Nah, itu mempengaruhi di dalam diri kita ya. Nah, yang sebenarnya itu adalah efek dari asam lambung ya, efek dari asam lambung atau GERD ya, atau anxiety atau psikosomatisnya, itu efek semuanya, sehingga rasa-rasa ini banyak sekali. Nah, maka kita akan wajar ketika kita bertanya sebenarnya sakit apa ya, atau sakit lainnya itu apa. Nah, waktu itu juga pernah saya ya, ketika waktu itu kan telapak kaki saya sampai agak bengkak ya, kalau untuk jalan ya juga agak gemeteran itu, seperti itu. Nah, ketika saya periksa ke rumah sakit ya, dokter mengatakan wah ini kemungkinan asam urat ya, karena telapak kakinya bengkak. Nah, setelah itu kemudian dicek ya, dicek asam uratnya, ternyata asam uratnya normal. Nah, kemudian kemungkinan lagi bisa juga ginjal ya. Nah, kemudian saya disuruh cek ke lab ya. Nah, setelah cek di lab itu hasilnya juga ginjalnya baik ya, itu sih, asam uratnya normal, ginjalnya baik. Nah, itu baru kembali ya, ini mungkin karena asam lambung, itu seperti itu. Nah, ini ya teman-teman, jadi kadang kita bertanya sebenarnya sakit apa, termasuk pada waktu itu ya, ketika saya masih nafasnya sering pendek, kemudian di sini di dada terasa sakit juga ya. Nah, itu waktu itu sampai dengan terkena panic attack. Nah, kemudian saya sudah di pikiran saya, wah ini jangan-jangan jantung ini itu, asumsinya seperti itu. Nah, kemudian ke rumah sakit ya, kemudian saya minta diperiksa tentang jantung ya. Nah, itu ternyata setelah dicek itu pakai komputer ya, istilahnya rekam jantung ya. Nah, itu hasilnya normal ya, normal, tidak ada indikasi serangan jantung, tidak ada indikasi jantung koroner, itu katanya seperti itu. Nah, itu sesaat itu langsung merasa sembuh, wah kayaknya lebih nyaman ini setelah dikatakan jantungnya sehat itu. Nah, kemudian kadang kan di dada juga masih agak panas, nggak nyaman, itu saya juga minta untuk paru-parunya ya, paru-parunya dicek juga. Nah, itu waktu itu di rongsen ya. Nah, hasil rongsen juga katanya bagus, jadi paru-paru nggak bermasalah, paru-parunya juga kering ya, nggak ada luka, nggak ada apa dan lain sebagainya, pokoknya bagus ya. Nah, itu, tapi rasanya luar biasa. Nah, itu yang saya maksud sebenarnya sakit apa. Nah, itu setelah dicek berbagai itu, ternyata persepsi saya yang salah, yang kadang saya mengira sakit ini, sakit itu, ternyata bukan. Jadi semuanya adalah efek dari sensasi asam lambung. Itu teman-teman, jadi perlu kita kenali saja ya, supaya kita secara mental menjadi lebih kuat teman-teman. Dan sejatinya sebenarnya saya dan teman-teman itu orang sehat ya, yang bermasalah itu kadang hanya mental dan pikiran itu. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.